Bayangkan, dua perairan yang menjadi saksi sejarah nabi-nabi besar, Sungai Nil yang menghidupi Mesir selama ribuan tahun, dan Laut Merah terbelah saat Nabi Musa menyelamatkan kaumnya. Kini, keduanya disebut mulai menyusut dan mengering di tahun 2025. Apakah ini hanya perubahan iklim biasa? Ataukah benar ini adalah tanda-tanda akhir zaman, seperti yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Sungai Nil mulai mengering. Di tahun 2025, sejumlah laporan menyebutkan penurunan drastis debit air Sungai Nil, terutama di wilayah Ethiopia, Sudan, hingga Mesir. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan bendungan GERD yang memicu ketegangan politik antar negara. Fakta terpenting, Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Panjangnya 6.650 km, tapi mulai menyusut karena eksploitasi besar-besaran. BBC dan Al Jazeera melaporkan sebagian masyarakat Mesir sudah mulai mengalami krisis air. Pertanian dan kehidupan jutaan warga Mesir bergantung pada Sungai Nil. Apakah benar Laut Merah sedang mengering? Laut Merah bukan sungai, tapi laut sempit yang memisahkan Afrika dan Asia. Namun, perubahan iklim global membuat suhu air meningkat, kadar garam naik, dan sebagian wilayah pesisir mulai mengalami pengeringan alami atau penurunan volume air. Sebagai fakta penting, penelitian Universitas King Abdul Aziz 2024 menyebutkan Laut Merah kehilangan lebih dari 2% massa airnya tiap tahun akibat penguapan ekstrim. Perubahan ini juga berdampak pada kehidupan terumbu karang dan habitat laut. Sungai Nil dan Laut Merah dalam Al-Quran. Al-Quran dan hadis banyak menyebut dua perairan ini sebagai bagian dari kisah besar para nabi. Sungai Nil disebut sebagai tempat hidupnya Nabi Musa dan pusat kerajaan Fir'aun. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke Sungai Nil. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Laut Merah adalah laut yang terbelah ketika Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah laut itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Maka bila dua tempat ini mulai mengering di zaman modern, tak heran jika umat Islam mulai bertanya, apakah ini peringatan? Apakah ini pertanda akhir zaman? Hadis-hadis tentang tanda kiamat. Beberapa tanda kiamat menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak akan terjadi kiamat hingga sungai Eufrat menyingkap gunung emas. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa banyak sungai akan mengering di akhir zaman. Bumi akan memuntahkan isi kekayaannya, dan umat manusia akan saling memperebutkannya. Peristiwa-peristiwa alam yang tidak wajar bisa menjadi tanda kecil kiamat, terutama bila terjadi bersamaan dengan kerusakan moral dan kekacauan sosial. Perspektif sains dan spiritual. Dari kacamata sains, perubahan iklim global dan eksploitasi sumber daya adalah penyebab utama pengeringan sungai dan laut. Aktivitas industri, deforestasi, dan pemanasan global mempercepat proses penguapan dan perubahan ekosistem. Jika dari kacamata spiritual, umat Islam diajarkan untuk mengambil pelajaran dari alam. Karena itu bisa menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Maka tugas kita bukan hanya bertanya, apakah ini tanda kiamat, tapi juga memperbaiki diri, menjaga bumi, dan memperbanyak amal soleh. Hari ini, kita menyaksikan sungai dan laut bersejarah mulai menyusut. Tapi yang lebih penting lagi, kita menyaksikan krisis spiritual yang merajalela. Manusia semakin jauh dari Tuhan, dari alam, dan dari rasa tanggung jawab. Mungkin ini bukan hanya tentang air yang mengering, tapi juga tentang hati yang mulai mengering dari iman. Mari kita jadikan fenomena ini sebagai peringatan, perbanyak zikir, ilmu, dan amal. Karena tak ada yang tahu kapan hari itu akan datang, dan tidak ada yang mengetahui kapan kiamat akan datang selain Allah. Quran Surat Luqman ayat 34. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dunia terus berubah, dan terkadang alam memberi kita isyarat lebih dalam dari sekedar cuaca atau bencana. Apakah semua ini sekedar fenomena ilmiah atau justru peringatan dari Sang Pencipta? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Menurut kamu, apakah ini tanda kiamat? Jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu nggak ketinggalan video-video misteri dan fakta mengejutkan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.